Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah psikologi industri, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar psikologi industri. Ini sebuah gambaran umum tentang psikologi industri itu seperti apa dan belajar apa aja sih sebenarnya psikologi industri dan kenapa di industri itu harus ada psikologinya. Di mata kuliah ini merupakan mata kuliah ada di jurusan atau program studi teknik industri. Yang pertama ini langsung saja, apa sih sebenarnya arti psikologi? Itu sebenarnya ilmu yang pelajari perilaku ya. Jadi psikologi itu yang sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia ya, tingkah laku dari manusia atau proses mentalnya. Biasanya terkait dengan proses fisiologisnya dan neurobiologisnya. Inilah yang mendasari sebuah perilaku itu muncul. Dan ilmu psikologi itu memiliki peran yang penting. Nah, ini sejarah tentang kelahiran psikologi sebagai ilmu. Dulu diawali oleh Socrates ya, di mana pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi itu telah mempelajari tentang ingatan, belajar, persepsi, tingkah laku abnormal dan lain sebagainya. Secara resmi, ilmu psikologi sendiri lahir pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt tahun 1832 sampai dengan 1920 itu membuat laboratorium ya. Jadi si Wilhelm ini mempelajari tingkah laku manusia itu di lab, di laboratorium. Ini orang Jerman, dia melakukan eksperimen ya. Yang bawah nih yang pakai kacamata ini adalah Wilhelm Wundt dan eksperimen dengan metode ilmiah. Kemudian Wilhelm ini juga melakukan pengamatan, pengenalan, ingatan, pikiran dan sebagainya yang terkait dengan manusia ya, yang menjadi pokoknya adalah manusianya. Kemudian muncullah Wilhelm ini terkenal dengan psikologi eksperimen sebagai nanti dasar ketika kita mempelajari psikologi umum. Psikologi industri eksperimen dan psikologi eksperimen dan industri ini muncul reaksi terhadap penelitian laboratorium kemudian menjadi penelitian lapangan. Jadi awal mulanya itu si Wilhelm ya Wundt ini ketika di lab muncul reaksi gitu ya. Kemudian muncullah penelitian lapangan. Jadi awal mulanya itu di lab kemudian pada aktualnya di lapangan. Kemudian di Walter D. Scott ada bukunya Theory of Advertising. Ini menggunakan teori psikologi ini dalam iklan atau periklanan ya. Kemudian di si Hugo Munsterberg itu dalam bukunya The Psychology of Industrial Efficiency. Ini udah mulai nih ya di industri diperkenalkan untuk memecahkan efisiensi dari sudut psikologinya, dari manusianya, sumber daya manusianya. Ini yang pertama kali adalah Hugo Munsterberg ya. Kemudian ada Frederick Winslow Taylor. Nah, inilah pelopor scientific management ya. Taylor inilah yang mengenalkan secara manajemen dalam saintifik, kesesuaian lingkungan kerja fisik, peralatan kerja dan proses kerja dengan keterbatasan kemampuan fisik dan psikis manusia sebagai tenaga kerja. Nanti Taylor ini bapaknya ergonomi ya dalam teknik industri, namanya psikologi rekayasa manusia. Taylor inilah yang menemukan. Ini hasil-hasil rekayasa manusia dalam bentuk peralatan fisik. Ada telepon, kemudian berubah sekarang jadi handphone. Kemudian proses kerja. Ini adalah proses-proses di mana hasil-hasil dari pengamatan yang dilakukan dari manusianya, perilaku manusianya. Posisi duduk ya ergonomis gitu kan. Posisi ngangkat ini adalah hasil-hasil dari pengamatan-pengamatan yang dilakukan terhadap manusia atau perilaku manusianya.
Ini perkembangan psikologi dalam industri. Yang pertama, pastinya banyak yang menggunakan psikologi ini untuk meningkatkan produktivitas kerja, karena ya manusia pasti yang akan dikejar untuk melakukan peningkatan produktivitas. Yang pertama adalah penerangan. Itu pasti diperlukan ya. Apakah bisa mempengaruhi peningkatan produktivitas dari segi penerangan? Kemudian jam kerja dan jam istirahat, itu penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan perilaku manusia ya. Kemudian masalah hubungan manusia, semangat, motivasi, itu ada dalam diri manusianya. Kemudian penerapan psikologi dalam penjualan, itu pun dilakukan penelitian, khususnya adalah untuk peningkatan produktivitas. Ada juga yang meneliti pengaruh struktur, iklim, budaya, pola, dan gaya komunikasi terhadap perilaku kerja. Ini faktor-faktor di luar manusia pun bisa dilakukan penelitian, apakah ini berpengaruh terhadap si manusianya, gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada juga namanya psikologi diferensial dan psikologi industri organisasi. Dulu William Stern itu mengembangkan psikoteknik atau psikometri ya. Psikometri ini si William Stern ini untuk mengukur intelijensi dan kemampuan mental lain-lain. Biasanya dipakai untuk tes ya, tes kerja. Pertama kali tes intelijensi ini di setiap perusahaan dipakai ya, mengukur intelijensi dan kemampuan mental. Kemudian tes intelijensi ini pertama kali dikembangkan oleh Binet dan Simon untuk membedakan anak-anak yang normal dan tidak normal. Nah, pada Perang Dunia Pertama dikembangkan tes intelijensi untuk menyeleksi anggota tentara. Ini penggunaannya. Jadi sangat besar ya William Stern ini ketika menemukan psikometri ya, karena memang sangat berguna sekali untuk kita tahu gitu mana yang pas dalam industri ya, dan mana yang pas untuk sumber daya manusia atau pekerja-pekerja yang untuk bagian-bagian tertentu. Ini pada Perang Dunia Pertama untuk tentara biasanya ketahuan nanti Army Alpha Test, yaitu calon tentara yang dapat membaca, dan Army Beta Test yang tidak dapat membaca. Dulu sejarahnya seperti itu. Nah, kesininya psikologi pasti digunakan untuk seleksi tenaga kerja. Kenapa begitu penting? Karena dengan psikologi kita bisa mengetahui gitu karakter-karakter atau perilaku-perilaku, sifat watak gitu dari si tenaga kerjanya. Dan hampir semua karyawan atau tenaga kerja ketika kita masuk ke dunia kerja itu selalu harus lewat tes psikologi ya, namanya psikotes gitu ya. Itu yang dimaksud dengan psikologi. Nah, psikologi industri dan organisasi ini muncul di kemudian. Nah, ini adalah cabang ya yang fokusnya itu pada perilaku dalam pekerjaan. Jadi psikologi industri dan organisasi ini lebih kepada penyelidikan perilaku dalam setting kerja dan penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah perilaku kerja tersebut. Jadi lebih kepada pokok-pokok perilaku pada saat bekerja. Kalau di luar pada saat bekerja sih bukan psikologi industri ya namanya. Lalu mempelajari perilaku manusia dalam job behavior atau setting kerjanya gitu ya, perilaku yang nampak atau perilaku yang tidak nampak gitu. Ada overt, ada before. Kemudian secara etimologis psikologi industri itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, kenapa? Maksudnya buat apa? Agar temuannya dapat diterapkan dalam industri dan organisasi untuk kemanfaatan manusianya, pastinya untuk dirinya sih sebenarnya. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita mempelajari perilaku manusia ini untuk membuka kejelekan-kejelekan atau kekurangan-kekurangan dari manusia tersebut. Bukan itu maksudnya. Artinya ini pasti akan bermanfaat bagi manusianya. Dimana dengan cara seperti ini kita pelajari jadi tahu gitu. Dan seharusnya itu diperbaiki.
Nah, istilah-istilah yang terkait dengan ini psikologi industri. Ya, industri sendiri adalah kegiatan otonomi yang mengolah segala bahan menjadi barang atau jasa dengan pastinya nilai tambah. Itu industri ya, proses ya, kegiatan mengolah segala bahan material kemudian menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Kemudian ada perusahaan juga, ini perusahaan industri itu adalah badan usahanya ya pastinya yang melakukan kegiatan industri gitu. Lalu ada organisasi, di mana organisasi ini adalah kesatuan yang memungkinkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Jadi organisasi ini sekelompok orang ya, jadi banyak orang gitu, nggak bisa sendirian kemudian dinamakan organisasi. Organisasi ini sebuah wadah ya, yang dimana wadah ini isinya adalah ada orang-orang yang memiliki visi misi yang sama gitu. Pastinya ada tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Lalu organisasi atau perusahaan ini merupakan sistem hierarki dari kelompok-kelompok yang saling terkait atau saling tergantung dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah ringkasannya. Organisasi itu suatu wadah yang menggabungkan sejumlah manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan berdasarkan mekanisme kerja dan pembagian fungsi. Nah, ini organisasi meliputi pastinya ada tujuannya ya, tujuan dari organisasi itu apa, mekanismenya gimana, kemudian pembagian fungsinya seperti apa. Ya, kalau dalam bentuk struktur seperti ini ada organisasi, struktur, proses, ada job design, organizational design. Nah, ini ya, kalau secara struktur itu maksudnya apa? Biasanya ada yang susunan, tugas, pekerjaan, garis kewenangan dan bagian dari dalam organisasi. Ini yang jadi psikologi industri ini selalu dikaitkan dengan organisasi ya. Jadi setiap belajar psikologi industri pasti akan ada kaitannya dengan organisasi. Kemudian di organisasi itu selain struktur juga ada proses ya. Proses ini adalah ya kegiatannya, jiwa dari struktur adalah proses komunikasinya, ada pengambilan keputusan, pengembangan keputusan, evaluasi, prestasi, proses sosialisasi dan karir itu ada di sana. Aktivitas-aktivitasnya gitu. Kalau struktur ya hanya sebatas administratif, susunan tugasnya, tugas pekerjaannya, garis wewenangnya seperti itu. Tapi kalau proses itu aktivitasnya. Ada juga yang namanya job design. Ini artinya adalah rincian isi atau metode hubungan tiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan industri. Sementara organizational design itu struktur tugas hubungan itu menunjang perilaku individu dan kelompok menuju peningkatan prestasi. Jadi dalam psikologi industri dan organisasi ini ada 4 masalah ya, macam-macam 4 masalah yang biasanya akan terkait dengan psikologi industri dan organisasi, yaitu permasalahan person dan person to person atau manusia dengan manusianya, kemudian manusia dengan kelompoknya atau manusia dengan objeknya atau barangnya gitu, dengan alatnya, kemudian masalah pribadi, problem of the inner man himself, kemudian contohnya stres karena ketidakpuasan kerja dan lain-lain gitu ya. Itu yang biasanya muncul kita tangani atau yang ada kaitannya dengan psikologi industri dan organisasi. Ingat permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya antara person dan person, individu, personal gitu kan, pasti ada kan di setiap organisasi atau di industri ya, pasti ada konflik-konflik antara pekerja gitu, konflik antara pekerja dengan divisi yang lain gitu, dengan grup ya, kemudian konflik antara manusia dengan para pekerja dengan alat-alat atau bahan-bahannya atau tempatnya gitu. Kemudian ada permasalahan pribadi ya, ini problem of the inner man himself. Stres karena ketidakpuasan kerja. Nanti permasalahan-permasalahan yang lainnya akan dijelaskan secara detail di pertemuan selanjutnya. Ini hanya pengantar saja, semoga dengan materi ini ada gambaran umum sebenarnya psikologi industri organisasi itu seperti apa sih gitu, sehingga nanti bisa ketika berjalan ke depan di materi-materi selanjutnya ada pemahaman, ada keterkaitan dengan materi yang pada malam ini. Oke. Nah, ini
secara ininya ya, psikologi industri atau organisasi dengan perilakunya. Perilaku organisasi ya pastinya. Ini penerapan ya, dari secara sosiologisnya, antropologinya. Ini bidang-bidang yang terkait dengan psikologi industri itu sendiri. Jadi perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu menaruh tekanan yang relatif pada variabel-variabel organisasi. Interaksi antara anggota, kelompok, pemimpin, suku organisasi terhadap lingkungan sosialnya. Ini namanya perilaku organisasi ya. Lalu ini ada keterkaitan ya, perilaku psikologi industri dengan perilaku organisasi ya, bidang ilmunya. Perilaku organisasi itu ilmu juga sebenarnya. Terus kemudian dengan MSDM, perilaku industri ada kaitannya dengan MSDM. Apa sih bedanya gitu kan? Yang pertama sama-sama sih sebenarnya, psikologi industri organisasi sama SDM itu manusia dan tenaga kerja juga objeknya. Perbedaannya itu hanya pada kalau yang psikologi itu sebagai manusianya sebagai tenaga kerja yang dipelajari. Nah, kalau di MSDM bagaimana manusia sebagai tenaga kerja dapat dimanajemeni secara efektif. Sebagaimana tujuan utama manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau psikologi industri itu kondisi di mana manusia sebagai tenaga kerja yang dipelajarinya, tapi kalau MSDM-nya adalah bagaimana memanajemeni si tenaga kerjanya gitu. Ya, jadi tidak secara detail umumnya gitu ya. Kemudian pada psikologi industri lebih pusat pada yang absah untuk memperoleh tenaga kerja yang memiliki ciri-ciri yang disyaratkan untuk pekerjaan tertentu. Jadi sangat penting ya di industri ya, sudah ditentukan nih secara psikologi bahwa pekerjaan-pekerjaan itu ada klasifikasi atau kompetensinya gitu. Ini bagian ini nih diisi oleh orang-orang dengan ciri-ciri seperti apa gitu kan. Nah, ini bagiannya daripada psikologi industri. Nah, biasanya ini penguasaan bidang psikologi industri ini akan sangat membantu sekali bagi manajer SDM, karena kita sering pernah dengar ya di manajer SDM itu sering banget gitu yang dibutuhkan adalah sarjana psikologi. Jadi orang-orang HRD gitu ya, biasanya isinya adalah orang-orang psikologi. Karena memang dia yang tahu ya, menguji gitu ya, mengetahui ini cocok atau enggak, tipe-tipe orang seperti apa ini gitu. Ya, oke, baik, itu mungkin saja mengantar dari psikologi industri. Mudah-mudahan ada gambaran, mudah-mudahan ada pencerahan nih sebelum ke materi-materi yang masuk lebih dalam lagi, yang lebih detail lagi terkait dengan psikologi industri. Ini baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.